Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terus di pesimis semua ya. Opo sing apik ning Indonesia. Oke, Bapak sekalian, saya akan bicara reaktualisasi. Ya, saya riwayat sekolah di Muhammadiyah itu cuma satu kali PKIS ya. Tapi setelah itu saya di sekolah di Al-Islam. Di Al-Islam itu Al-Islam ya wala yubla. Kita tidak akan bicara tentang hal yang rumit, yang mudah-mudah saja. Masih ada harapan kok Indonesia itu Pak ya. Iya, masih ada harapan. Walaupun mungkin jangan ada yang harapannya semakin hari semakin cemas kan itu. Kok pilihan presidenku dudukku ya. Oke, langsung melompat ke halaman 8, Mas. Kalau perkenalan karena dua pembicara itu depannya ada Muhammadnya, duanya tidak. Ya, kita lihat jumlah amal usaha Muhammadiyah pendidikan itu banyak. Lagi 8. Yang apa? PowerPoint ada nggak? Itu PDF. Jadi amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan itu banyak sekali. Di Wonogiri milik Muhammadiyah berapa, Pak? Sekolahnya. Sekolah punya berapa, madrasah punya berapa, pesantren punya berapa? Satu. Sekolah 10. SD-nya berapa? MI-nya berapa? 5. MI-nya 5. SMP-nya berapa? MTS-nya berapa? Aliyahnya berapa? SMA-nya berapa? SMK-nya berapa? Kalau Aisyah punya apa saja, Bu? TK, SD punya? Oh, oh belum. Mau buat. Tadi diskusi di luar tuh buat sekolah sekarang nggak begitu penting ya Pak? Pak Juli maupun Pak Bambang. Perlu dipikirkan oleh PDM itu membuat pemakaman Muhammadiyah. Wah itu luar biasa Pak. Karena semua hampir mau mati kan? Iya. Siapa yang tidak akan mati? Perlu dipikirkan Pak. Tapi nanti nama makamnya Muhammadiyah. Wah itu luar biasa. Nanti nerima jenazahnya jangan yang orang Wonogiri Pak. Tapi para orang yang ada di Jakarta, orang Wonogiri, siapa tahu mereka rindu ketika meninggal dunia pengen di Wonogiri. Kalau Muhammadiyah nggak buat, Aisyah. Jadi ada yang ngurusi orang hidup, ada yang ngurusi orang mati. Masa kita kalah sama Lipo? Grup Lipo itu buat punya pemakaman luas tanahnya 150. Jadi jangan buat masjid madrasah. Sekarang itu kan rumah kan perumahan rata-rata gimana siapa yang mau memandikan kemudian mengutamakan menyolatkan umay tipe juga itu kangelan PDM dan PDA aja buat Muhammadiyah Memorial Park di Wonogiri. Mungkin ini yang pertama Pak Bu. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kita bahas ini aja. Amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Nah kira-kira yang bisa dicontoh itu sekolah mana saja? Langsung lompat.
16. Nah, ini. Yang bisa ditiru tadi kan Pak Agus menyatakan kalau bisa boarding atau fluid. Gawean ibu Mas Rafi sekolahan. Sekolah ini apa? Yang jadi problem itu kalau full day, gurunya ngajar muridnya sabar, giliran ketemu anak yang dilahirkan loh lara sabar, ya atau ya Bu? Lah, ketemu suami ini loh, malah dionek-onek ya Omi. Kok jenengan curhat toh Pak? Itu menyalahi karakter Muhammadiyah dan Aisyah. Pernah saya ketika ngisi PPG, ibu yang dari Jawa Timur itu kan, jenengan itu bisa anak kandung jenengan dengan anak orang lain. Saya lebih sabar dengan anak orang lain daripada anak ibu-ibu kita reka-reka yang ngeloni anak sing turu ibu saya abi. Kita lihat nomor 1, 2, dan 3 kita melompat ke Australia Pak. Dan piknikan Pak Agus. Siapa yang mau piknik? Karena ibu-ibu semangat piknik. Ibu-ibu cirinya cuma dua. Pengen piknik, yang kedua pengen seragam. Dari kerja ben iso piknik. Bar piknik enteknya duit. Aku ora mumet. Nah, nanti sekali-kali Pak Bu, kita belajar di sekolah Muhammadiyah di Australia. Namanya di Victoria. Kita lihat apa yang bisa kita pelajari di ANC. Nah, pertanyaan saya pada pengelola sekolah, punya website, Bu? Ibu-ibu dulu, bapak-bapak nanti. Punya? Aktif? Benar? Ini bukan Dapodik website. Dapodik karena ada sesuatu. Coba kalau Dapodik tidak ada bos, nggak ada yang ngerjakan. Betul, Bu? Bapak-bapak yang ngelola sekolah punya website aktif? Terakhir update tahun berapa? Bulan berapa? Nah, mulai. Sementara perintah Quran itu semuanya harus tercatat, Pak. Ayat terpanjang dari surat terpanjang. Bunyinya, Pak. Oh ya, betul. Ya betul, Pak. Ada yang nyambung? Sambung ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidayya sama waktu. Itu kan perintah mencatat. Paling murid bisa apa nonton Dapodik? Mumet wong kudu login. Kesuwen. Nah, nanti PDM nanti diwajibkan mereka websitenya harus aktif. Dengan pantau itu nanti dibuat penghargaan webometrik tingkat PDM. Nah, mana yang aktif diberi penghargaan, nggak aktif diberi sanksi ya gitu. Mereka memilih sanksi aja Pak. Kenapa Bu? Ini bentuk transparansi. Kalau kita mau belajar di Australia, Muhammadiyah Australia boleh. Nah, sekolah ini Pak Bu, nanti kita mulai dari kalau tadi kekhawatirannya Pak Gus bisa dijawab.
Jadi jenengan punya sekolah harus punya kebijakan tingkat sekolah. Jangan sekali-kali wali murid itu dipingpong, Pak. Ada pengaduan kepala sekolah bagian kurikulum sangat keras. Juratri mau kail, bendaharane kalau lah mati kok. Uangnya harus dipingpong. Dah komplain harus. Ada 24 kebijakan yang harus dimiliki oleh sekolah Muhammadiyah kalau mau meniru sekolah Muhammadiyah. Apa saja? Nah, ini harus diatur, Pak. Tidak bisa. Dan anak, orang tuanya sekolahkan anak ke sekolah Muhammadiyah itu harus tahu isinya apa tuh janjian sekolah Muhammadiyah. Jangan beli kucing dalam karung. Gitu, jadi kan beli kucing. Akhirnya itu kucing garong. Kita lihat 24 kebijakan harus dimiliki oleh sekolah Muhammadiyah dan itu transparan, semua orang bisa akses. Kalau kita lihat dalam kan jelas kontrak jalan sama Gusti Allah kan. Kowe iki nek kerja apa ya gajinya gede. Kowe nek ibadah bener lebih swarga. Kan jelas. Semuanya jelas. 24 kebijakan di situ jenengan lihat bagian kesehatan murid kayak apa, kurikulum sampai manajemen kompleks. Karena kalau kita meniru Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah mau bangun sekolah itu observasi. Pertama yang dikunjungi apa, Pak Bu? Naik sama Pak Ketua. Nanti dilihat dulu kamar mandi. Nah, kamar mandi ini kemproh, berarti penghuni ini kemproh. Loh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu begitu, Pak. Observasi pertama sekolahnya adalah sekolah Katolik, belajar di sekolah Katolik, pengelolaan kamar mandi. Itu sudah bisa mencerminkan sing duwe kaya apa, sing wong jero kaya apa. Ya, nanti Pak Gus dari ono najis, ono tohara. Babul fikih pertama itu kan tohara. Nah kok kita melupakan tohara? Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang pertama kali diobservasi adalah kamar mandinya kayak apa? Kamar mandinya berapa, Bu? Bersih rano banyu. Priban? Nggak ada pintunya. Nah nanti PDA dan Muhammadiyah harus membuat kriteria kamar mandi sesuai fikih harus kayak apa. Ya, malah nanti tiba-tiba bantuan ini loh. Lanjutnya dong dia program kan jalur bantuan. Priban? Nah, nanti punya program Bu, PDA. Ya, cek kamar mandi semua TK yang ada di PDA. Mana yang tidak memungkinkan diberi bantuan. Siap, Bu? Dengan ini siapin bantuan. Lo katanya kan Islam itu atau huruf satrul iman. Lah nek jenengan ngenteni bantuan berarti imannya jenengan piye? Apa mutakan? Nek Bapak-bapak kamar mandi sekolah jenengan madrasahnya piye? Jasa piye?
Nah, termasuk Pak Bu, bagaimana pengunjung sekolah? Visitor itu kayak apa? Mengunjunginya tata caranya bagaimana? Dan itu orang tua siswa bisa mengakses isinya apa kebijakan itu. Siap? Bu, websitenya siap? Membuat kebijakan minimal 24 gitu ya Pak Agus. Jadi biar penghuni sekolah itu semua termasuk bagaimana mengelola. Berarti mereka kopian rapat, rapat itu, rapat itu, rapat. Lah biar kok rapat, rapat di TK, tiga rapat apa meneh. Kuwi apa hasilnya rapat ini? Hah? Mangkat makan. Oh, kok keputusan terakhir nggak seragam kapan? Kita lihat Pak Bu, termasuk bagaimana mengelola SDM sekolah itu kayak apa? Gajinya berapa? Nah, iki. Memang problem besar sekolah-sekolah kita itu Pak Bu, itu masalah gaji. Kayaknya gajinya pakai mata uang Jepang. Sing sanjang jenengan lo ya, itu aku. Nah nanti Pak Bu, saya sekedar usul Pak Agus. Jadi kalau bisa ada gaji pokoknya. Jangan gaji itu sesuai dengan kemampuan bagi piro. Kok Gusti Allah ngai ganjaran kan pasti. Nah, iya Gusti Allah ngai ganjaran ini pasti. Apa pernah Gusti Allah ngai janji kok ora pernah nyata. Nah, dimulai Pak Agus. Dari mana gaji itu minimal gajinya berapa? Tertulis di SK. Langsung banter dewe. Bukan. Ini kerangkanya Pak Agus dan teman-teman yang di bagian pendidikan biar mengestimasi pendapatannya. Karena saya background saya manajemen pembiayaan. Pendidikan. Masa kita kalah sama harta? Artinya sama-sama swasta. Loh, Pak Bu, Harvard itu hidupnya dari tidak besar. Ya, tidak berbeda. Jadi nanti diperkuat. Ya iya, wakaf tanah tuh jadi ini paling ya masjid, masjid, sekolahan. Nah, penumpangnya masjid ya perlu sejahtera nih Pak. Sedikit. Ya. Kalau tepuk tangan. Termasuk Pak Bu nih ekskursi. Kebijakan pikniknya seperti apa? Kadang-kadang nganyel ke sekolah nganak ke piknik, weh. Ora cetha hasil ning selfie ya. Setahun pisan. Artinya Pak Bu, kira-kira kebijakan pikniknya itu dalam 1 tahun berapa kali? Itu tertulis nggak? Satu. Oh, tertulis sewe ora, jangan-jangan jenengan punya kebijakan saja tidak. Sampai Pak Bu, medical record. Nah, nanti yang menyelenggarakan full day itu harus tahu murid ini itu tidak suka makanan A. Maka dia tidak diberi makan, yang berakibat dia itu mengalami sakit. Kita nggak bisa bayangkan. Jadi nanti ini cara ringan.
makan siang gratis. Presidennya kurang gawean. Kemudian student policy, kebijakan kesesuaiannya kayak apa? Wiki tok sing ra milih senengi raja maja. Kebijakan kesesuaiannya kayak apa? Karena sekarang Pak Bu, di akreditasi itu siswa punya prestasinya seperti apa? Tingkat apa? Prestasi itu tingkat 17 Agustus paling saya apa? Oh, kapan Indonesia maju? Lomba memang kok. Nah, ono-ono berapa pernah liane? Tarik tambang, terus apa? Panjat pinang. Terus Pak. Nah, ini. Siap nggak jenengan membuat laporan tahunan? Nah, masuk di website. Ini jangan persoalan, jangan insya Allah. Kudune wis dilakoni sih, insya Allah terus. Apa jawab? Masya Allah, tabarakallah. Ini Pak Bu, progres tahunannya ada dua. Pertama adalah laporan kinerja. Bagaimana prestasi siswa panjenengan Pak Bu? Dengan bayang nggak? Sekolah. Terakhir, laporan keuangan. Biar orang itu mau nyumbang Pak. Karena jenengan rahasia, akhirnya yang tempat-tempat kita cukup kok. Mau masuk jalur-jalur. Nah, problem transparansi Pak Bu, kalau belajar dari lembaga dompet itu apa? Banyak orang berzakat, berwakaf, berinfak, dan sedekah ke dompet itu apa? Karena pertanyaannya setelah saja sudah dimulai outsourcing. Total pendapatannya berapa, total belanjanya berapa, maka saya belum jadi Pak Agus. Jadi gaji guru itu berapa dihitung dulu. Kira-kira kurangnya berapa? Di situ muncul kurangnya. Ini kan mendorong orang mau memberikan tambahan. Nyatanya dibayar SPSP ini mesti cukup. Orang cukup ya laporan. Berlebih ya orang. Yang ketiga, menyampaikan laporan kinerja keuangan. Yang terakhir, membuat laporan posisi keuangan dalam. Nah, kita mulai Pak Bu. Kita mulai dari Wonogiri untuk Indonesia gitu ya Pak Gus. Iya. Jadi kalau semacam ini Pak Bu, memudahkan pengelolaan yang itu saja karena saya sudah tingkatkan moderator. Mohon maaf, saya kalau ngisi seminar kayak pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.